Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Dito di video yang kedua. Ini video yang kedua adalah video yang akan membahas pertanyaan dari salah seorang murid di Stanbrin Bangkalan, yaitu Virus. Dia chat di grup, jadi chatnya itu seperti ini. Kita lihat. Nah, ini pertanyaan dari Virus. Bahas materi conjunction dan clause dong, Kak. Oke, besok kakak bahas. Nah, seperti janji kakak, ini akan kakak bahas saat ini tentang conjunction dan clause. Oke, yang pertama ini adalah conjunction dan clause. Yang materinya pertama conjunction adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua kata. Jadi ada satu kata dan satu kata itu dihubungkan, nah itu menjadi satu conjunction. Nah, atau konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata frase atau kata klausa. Nah, kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi koordinat, korelatif, subordinat, dan adverbial conjunction seperti itu. Jadi subjunctive adverb. Nah, ini koordinat conjunction. Koordinat conjunction di sini terdiri dari for, and, nor, but, or yet. Jadi kalau kalian melihat ada kata for, and, nor, but, or yet itu conjunction. Jadi penghubung di situ. Nah, dan so. Nah, kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause seperti itu. Clause ini adalah klausa. Nanti kakak jelaskan tentang clause atau klausa itu. Oke, jadi contoh kalimat untuk koordinat conjunction sendiri. Yang pertama di sini kita lihat adalah I love running and swimming. Nah, ini conjunction, kata hubung. Koordinat conjunction. Nah, ini dengan and. Jadi, saya suka berlari dan berenang. Oke, yang kedua adalah she wants a house but she won't afford it. Oke, jadi dia menginginkan sebuah rumah tetapi tidak dapat membelinya seperti itu. Oke, selanjutnya correlative conjunction. Tadi setelah koordinat conjunction ada correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. Jadi kata itu ada pasangannya. Jadi misalkan between yang di bawah ini contohnya between ini dengan and. Di antara bla 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 dan bla 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 seperti itu. Jadi nggak bisa di antara bla 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 atau itu tidak bisa. Jadi hubungannya between dengan and, both dengan and, either dengan or atau neither dengan nor. Kemudian ada from juga, from dengan to. Nggak boleh ya from dengan or atau from dengan and, nggak bisa. Jadi from dengan to. Kemudian ada hardly dengan when. Kemudian no sooner, ini dengan then. Nah, scarcely dengan when. Dan if di sini juga dengan then. Dan not di sini dengan but. Artinya tidak, bla bla bla, tapi. Nah, berarti ada yang diperbandingkan. Misalkan nih, saya tidak makan tapi saya minum. Jadi not bla 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 but seperti itu. Jadi itu conjunction-nya ada pasangannya. Terus yang di bawahnya juga ada not only bla 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 but also bla bla bla. Ya. Jadi tidak hanya bla 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 tapi juga kalian bisa membayangkan sendiri nanti ya. Untuk contohnya, untuk kalimatnya nanti saya ingin kalian buat satu contoh satu kalimat tentang conjunction ini. Satu aja, jadi nggak perlu banyak-banyak. Oke, selanjutnya ada rather than di sini. Ada the more, bla bla bla, the less. Ya, jadi semakin banyak, bla bla bla, semakin sedikit. Nah, seperti itu. The more, bla bla bla, the more. Jadi semakin banyak, bla bla bla, semakin banyak. Jadi semakin banyak orang, misalkan nih kata-katanya kayak gitu. Semakin banyak orang, semakin banyak yang beli. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah korelatif conjunction, berhubungan seperti itu. Nah, ini ada whether, bla bla bla, or bla bla bla, seperti itu. Oke. Contohnya ini. Nah, ini both Mirsa and Vina ya are currently talking English classes. Jadi baik Mirsa maupun Vina saat ini sedang mengambil kelas bahasa Inggris. Nah, ini kan berhubungan nih. Mirsa sama Vina sama-sama mengambil kelas. Jadi kalimatnya baik Mirsa maupun Vina saat ini sedang mengambil kelas bahasa Inggris seperti ini.
Dan kemudian ada the more. Kalau the more sama the less. Bisa the more sama the more. Nah, kalau the more dengan the less, ini the more we learn grammar, ya, semakin banyak kita mempelajari grammar, ya, the less we face difficulties in writing. Jadi, semakin sedikit kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam menulis itu sendiri, seperti itu. Jadi, berhubungan ya. Jadi, semakin banyak kita belajar grammar, semakin sedikit juga kita menghadapi kesulitan dalam menulis di bahasa Inggris, seperti itu. Oke, selanjutnya ada subordinat. Ya, subordinat conjunction ini adalah kata hubung juga yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan atau ide antara subordinat yang di awal itu tersebut dengan main clause. Main clause ini apa? Main clause ini yang ada di depan. Jadi berupa independent clause yang membentuk kompleks sentence atau kalimat, kompleks kalimat. Kalimat yang lengkap seperti itu. Nah, rumusnya kompleks sentence itu sendiri atau kalimat yang lengkap adalah ada subjek di sini, ada verb, ya, ada subordinat tadi, subordinate conjunction, terus ada subjek, ada verb lagi seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini ya untuk kompleks sentence. Kalimat yang lengkap di conjunction ini. Nah, contoh subordinate conjunction sendiri di sini adalah ada after, ada as soon as. Jadi ini pasangannya ya, subordinate conjunction ini untuk memasangkan antara yang di depan sama yang di belakang. Nah, as soon as, before. Nah, ini biasanya ada di depan ya, ada di depan. Jadi before I walk ya, I eat seperti itu. Jadi sebelum saya makan, saya minum. Sebelum saya jalan, saya makan seperti itu. Sorry. Oke. Ada since, ada until, ada when, ketika, ada whenever, ada while, ada where, ada wherever, ada although. Nah, ada even though, ada whereas, ada while, ada even if, as, because, since, nah, so that, dan in order that, terus lagi ada so that, ada as long as, ya. As long as ini jika dengan syarat atau dengan syarat seperti itu. Terus ada if, ya kan? Jika, ada only if, ada otherwise, ada or else, ada providing, kemudian ada suppose, ada unless, ada as if, ada as though, dan how, kemudian ada the way atau cara seperti itu ya. Oke. Nah, ini kemudian ada contoh subordinate conjunction. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada contoh kalimat Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah contoh kalimat subordinate conjunction ya. Subordinate conjunction sendiri ini contohnya yang pertama nih, menggunakan when. Jadi I will call you, saya akan menelponmu ketika saya pulang ke rumah, seperti itu. Saya menghubungimu ketika saya sampai di rumah, seperti itu. Saya akan menghubungimu ketika saya sampai di rumah. Dan yang kedua, ini menggunakan wherever, ya kan? Wherever itu dimanapun, ya. Jadi, we should be polite and humble wherever we live. Jadi, kita sebaiknya sopan dan rendah hati dimanapun kita berada atau kita tinggal, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya, kita lihat yang ketiga contohnya adalah menggunakan so that. So that sendiri artinya adalah supaya, seperti itu. Jadi please open the window, tolong buka jendelanya supaya, so that ya kan, supaya the smell will go away quickly. Jadi supaya baunya itu pergi dengan cepat, seperti itu. Jadi subordinate ini menghubungkan antara kalimat yang satunya dengan kalimat yang lainnya, seperti itu. Jadi ini adalah contohnya subordinate conjunction. Oke, ini adalah selanjutnya adalah conjunctive adverb.
Ya, conjunctive adverb atau adverbial conjunction di sini. Jadi conjunctive adverb sendiri adalah adverb atau kata keterangan ya. Adverb ini adalah kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan seperti itu. Jadi menghubungkan dua independent clause. Jadi independent clause itu dua klausa. Klausa itu terdiri dari subjek sama verb, nanti dijelaskan setelah ini. Terdiri dari independent clause yang berurutan. Jadi ada independent clause berurutan itu dihubungkan dengan adverbial conjunction ini. Oke, kita langsung ke contoh conjunctive adverb-nya. Ada also, ada beside, ada furthermore, ada moreover, ada however, ada in spite of, ada nonetheless, ada nevertheless, ada indeed, ada nevertheless, ada on the other hand, ada still, ada accordingly, ada as a result, ada consequently, ada hence, ada so, ada therefore, ada thus, ada afterward, at least, at the same time, ada meanwhile, ada finally, ada in the meantime, ada then, dan ada next. Oke, ini next. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Contoh pertama dari conjunctive adverb ini ada I was up all night and therefore I feel asleep at my desk. Jadi artinya saya terjaga sepanjang malam ya. I was up all night dan and therefore I feel asleep at my desk. Dan karena itu ya, saya tertidur di meja seperti itu. Therefore, itu penghubungnya conjunctive sebagai conjunctive adverb. Oke, kemudian yang kedua, ini adalah menggunakan nevertheless. Nevertheless, it was a difficult and boring task. Ya, itu merupakan tugas yang sulit dan membosankan. But, ya, ada but dulu nih. Tapi, but, nevertheless, she managed, ya kan? Tapi dia berhasil. She managed to finish on time, ya kan? Dia berhasil menyelesaikannya tepat waktu meskipun demikian seperti itu. Jadi nevertheless ini didahului dengan but dulu kalau di sini. Dan therefore tadi didahului dengan and seperti itu. Oke. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klausa sesuai pertanyaan dari virus tadi. Yang pertama adalah tadi tentang conjunction, yang kedua adalah klausa. Nah, klausa di sini adalah kelompok kata yang mengandung subjek sama predikat. Jadi ada subjek, ada predikat, itu sudah namanya klausa di situ ya. Nah, subjek sendiri tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat adalah yang menerangkan sesuatu tentang subjek. Misalkan, saya makan, ya kan? Itu berarti sudah klausa. Saya tidur, ya. Itu klausa, ya kan? Subjek dapat berupa orang, hewan, benda, atau konsep abstrak. Jadi, sementara predikat berupa verb, ya kan, kata kerja atau auxiliary verb, ya, plus verb dengan tanpa atau tambahan kata lain yang melengkapi makna kalimat, seperti itu. Jadi kayak tadi, saya makan, I eat. Itu sudah klausa di situ. Itu sudah klausa. Kalian nanti harus bisa membedakan antara klausa dengan sentence. Kalau klausa itu berdiri sendiri, bisa tanpa objek atau komplement. Tapi kalau sentence, itu harus lengkap. Jadi ada subjek, verb, komplement, atau objek. Seperti itu. Oke, ini ada contohnya klausa nih. She cooks. Ya, dia memasak. Sarah is sleeping. Ya kan? Ini subjek predikat. Jadi ini namanya klausa. Nah, klausa mungkin berupa sentence, kalimat yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat, ya kan? Yang disebut independent clause. Atau sentence yang tidak dapat berdiri sendiri dengan disebut dependent clause, seperti itu. Kalau independent clause itu seperti yang di atas, seperti she cooks, Sarah is sleeping. Kalau dependent clause, nah dependent clause itu harus ada kelanjutannya setelahnya predikat, seperti itu.
Oke, kita lihat di sini. Yang independent clause dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat. Tipe kalimat yang terdiri dari satu independent clause disebut simple sentence. Nah, klausa bahasa Inggris dapat pula dikombinasikan dengan independent clause lain untuk membentuk suatu compound sentence di mana kedua klausa tersebut digabungkan dengan koordinat conjunction tadi, ya kan? Atau semicolons, titik koma, atau bisa adverbial conjunction. Yang tadi ada however, ada rather, ada therefore, dan lain sebagainya. Oke, contohnya independent clause di sini nih, yang simple sentence ya. The ceremony started at 7 AM. Jadi upacara mulai jam 7 pagi. Ini simple sentence-nya. Nah, terus yang satunya adalah she prefers mangoes to orange. Jadi dia lebih suka mangga daripada jeruk. Prefers ya, lebih suka mangga to. Prefers sama to. Nah, ini preference. Jadi dia lebih suka mangga daripada jeruk. Nah, untuk compound sentence-nya gabungan dari tadi itu independent sentence. Contohnya nih, I like that bag, koma, ya kan? But I have no money. Saya suka tas itu, tapi saya tidak punya uang. Nah, kayak gitu. Ini compound sentence gabungan. Nah, yang kedua adalah you have already finished my tasks. You can go home now. Ya kan? Ada titik koma tadi. Kamu sudah menyelesaikan tugas. Kamu bisa pulang sekarang. Nah, ini gabungan. Terus kemudian ada I'm not really hungry. Ya kan? Saya tidak begitu lapar. Ya. Meskipun, however, ya kan? I want some ice cream. Jadi meskipun demikian, saya ingin es krim. Jadi dia itu tidak benar-benar lapar, tapi dia meskipun begitu dia ingin es krim. Ini compound sentence, gabungan. Beda sama simple sentence yang tidak ada gabungannya, seperti itu. Oke, yang dependent clause. Contohnya dependent clause, ini adalah mengandung subjek dan predikat. Namun tidak dapat mengungkapkan suatu pikiran yang utuh, karena klausa ini diawali oleh suatu kata yang disebut subordinator, yang menyebabkan makna dari klausa tersebut menggantung. Jadi harus ada keterangannya lagi di belakang. Nah, klausa bahasa Inggris ini harus dihubungkan atau disatukan dengan dependent clause sebagai independent clause sebagai main clause-nya. Nah, menjadi suatu kalimat dengan tipe kalimat disebut complex sentence atau kalimat yang lengkap untuk menjadikannya make sense seperti itu. Nah, atau dapat dipahami maknanya secara utuh. Ada 3 nih macam dependent clause dasar, yaitu ada noun clause yang sudah pernah kalian pelajari nih. Ada adjective clause atau adverbial clause. Nah, untuk noun clause sendiri yaitu berfungsi sebagai noun atau kata benda, atau pronoun sebagai kata ganti, ya kan? Di dalam suatu kalimat, adjective clause sendiri berperan sebagai adjektif yang menerangkan noun atau pronoun. Nah, pada main clause, sedangkan adverbial clause yang tadi ya memberi informasi tentang verb, tentang adjektif atau adverb pada main clause-nya itu sendiri. Oke, kita lihat di sini. Rumus contohnya dependent clause nih. Yang adverbial clause seperti tadi, ya kan? Adverbial clause di sini adalah subordinate conjunction menggunakan after, because, since, when, although, because, dan lain sebagainya. Plus subject, kemudian plus verb. Seperti itu. Dan yang di bawahnya contohnya adalah you were sleeping when she arrived. Jadi dia tiba ketika kamu, ada when-nya ya, ketika kamu sedang tidur. Seperti itu. You were sleeping, kamu sedang tidur ketika dia. Jadi ketika dia tiba, kamu sedang tidur. Seperti itu. Adverbial clause itu memberi informasi mengenai verb-nya, yaitu were sleeping, ketika kamu sedang tidur. Seperti itu. Nah, untuk adjective clause, ada relative pronoun dan ada relative adverb. Kalau relative pronoun, seperti who, which, whose, whom, that, dan sebagainya. Kemudian plus subject, plus verb. Seperti itu. Oke, kemudian ada relative adverb di sini adalah
why, where, when, kemudian plus subject, plus verb. Jadi rumusnya seperti itu. Contohnya yang di bawah ya. Kita lihat. Ada I like the book. Saya suka buku yang baru kamu baca. I like the book that you just read. Ya kan? Saya suka buku yang kamu baru baca. Just read. Yang baru saja kamu baca. Jadi adjective clause sendiri itu menerangkan tentang noun-nya. Yaitu berupa buku. Seperti itu. Oke, untuk noun clause sendiri ada question word. Ada what, who, whose, whom, which, when, where, how, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan if other whether ya, atau that. Nah, kemudian plus subject, plus verb, dan keterangan selanjutnya seperti itu. Jadi contohnya di bawahnya adalah I listened carefully to what she said. Ya, jadi saya mendengarkan dengan cermat. Listened carefully, ya, mendengarkan dengan cermat dengan apa yang dia katakan, to what she said, begitu. Jadi keterangannya noun clause ini berperan sebagai noun atau kata benda, yaitu menjelaskan dari to-nya itu sendiri. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah elliptical clause. Nah, elliptical clause sendiri adalah dependent clause. Ingat tadi dependent clause apa? Berarti suatu kata yang bisa berdiri sendiri. Yang satu atau lebih elemen penyusunnya dihilangkan karena dianggap sudah mengerti atau understood. Biasanya elemen yang dihilangkan berupa subjek atau verbnya atau subordinatnya itu sendiri. Seperti that pada noun. Ya, clause dan relative pronoun pada adjective clause. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya dari elliptical clause sendiri adalah I hope that you are okay, ya kan? Jadi saya harap, I hope that, ya kan? Saya harap you are okay, kamu baik-baik saja seperti itu. Oke, nomor 2. When you are in love. Nah, ketika kamu jatuh cinta, ya kan? Keep your mind sharp. Jaga pikiranmu tetap tajam. Nah, ini contohnya elliptical clause-nya seperti itu. Oke, jadi untuk clause itu sampai di sini. Pembentukan kata dari clause. Clause ini adalah kumpulan dari kata menjadi satu kalimat. Ya, ada kalimat yang dependent clause, ada yang independent clause, ya kan? Nah, dari kata-kata ini saya ingin kalian membuat satu saja contoh dependent clause atau independent clause di sini. Oke? Jadi nanti tugasnya ada 2. Yang pertama itu buat contohnya conjunction. Yang kedua adalah buat contohnya clause. Entah itu dependent clause atau independent clause. Nah, Kak Dito harap kalian yang aktif bisa langsung mengirimkan tugas yang Kak Dito berikan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.